Perkenalkan, nama saya Herliana Yohana Wadan, NPM 21132211122. Saya dari Prodi S1 Teknik Informatika, Fakultas Teknik, mahasiswa Universitas Sanggabuana YPKP. Saya akan menyampaikan materi tentang konsep e-commerce. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep e-commerce. Ketika mendengar e-commerce, pasti Anda bertanya-tanya kan, apa itu e-commerce? Nah, saya akan menjelaskan apa itu e-commerce. Jadi, e-commerce atau perdagangan elektronik adalah kegiatan pemasaran, penjualan, atau pembelian barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau juga televisi atau www dan jaringan internet lainnya. Setelah mengetahui pengertian e-commerce, sekarang saya akan menjelaskan tentang kategori-kategori yang ada dalam e-commerce. Apa saja sih kategorinya? Penggolongan kategori e-commerce biasanya dilakukan berdasarkan jenis transaksinya. Antara lain yang pertama ada business to business, B2B. Yang kedua, business to customer, B2C. Yang ketiga, customer to customer, C2C. Yang keempat, customer to business, C2B. Yang pertama, B2B atau business to business. Jenis ini merupakan transaksi elektronik yang dilakukan antar perusahaan atau organisasi. Jenis transaksi ini di mana pembeli biasanya membeli barang atau produk dalam jumlah banyak dengan tujuan untuk dijual kembali. Contohnya, penjualan grosir. Contoh situs yang menerapkan B2B atau business to business adalah Indo Network dan juga Globamart. Yang kedua, B2C atau business to consumer. Jenis ini merupakan jenis transaksi elektronik baik berupa barang atau jasa yang dilakukan antara organisasi atau perusahaan dengan konsumen perorangan. Jenis ini di mana biasanya pembelinya perorangan dan tidak memiliki tujuan untuk menjualnya kembali. E-commerce jenis ini biasa kita temui dalam bentuk online shop yang memiliki websitenya sendiri untuk menjual produk atau barangnya secara langsung kepada konsumen. Contoh yang sering kita temui di Indonesia adalah tiket.com. Yang ketiga, C2C atau consumer to consumer. E-commerce jenis ini di mana transaksinya oleh konsumen yang satu kepada konsumen yang lain. Jenis ini sangat menjamur di Indonesia. E-commerce jenis ini biasanya terjadi ketika seseorang menjual barang atau jasanya kepada orang lain secara langsung. Contoh yang sering kita temui yaitu Bukalapak dan Tokopedia. Yang keempat, C2B atau consumer to business. E-commerce jenis ini memungkinkan seseorang atau perorangan melakukan transaksi jual beli baik berupa barang atau jasa kepada atau dari perusahaan dan organisasi. Setelah mengetahui kategori e-commerce, sekarang saya akan menjelaskan manfaat e-commerce. Manfaat dari digunakannya e-commerce ini adalah dapat menekan biaya barang atau jasa, serta dapat meningkatkan kepuasan konsumen, menyangkut kecepatan untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan dengan kualitas terbaik sesuai dengan harganya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelebihan e-commerce. Kelebihan e-commerce dibagi menjadi dua, kelebihan bagi perusahaan dan kelebihan bagi pelanggan. Kelebihan untuk perusahaan, yang pertama lebih efisien waktu. Sebab dengan adanya e-commerce, pemesanan dapat melalui telepon atau situs internet dan dapat diantar, sehingga pelanggan tidak perlu repot lagi langsung ke toko untuk membeli barang. Yang kedua, dapat memperluas pasar hingga pada taraf global atau internasional. Yang ketiga, meningkatkan brand perusahaan. Yang keempat, menyediakan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan. Yang kelima, mempercepat dan efisiensi proses bisnis. Kelebihan bagi pelanggan.
Yang pertama, layanan 24 jam. Pelanggan dapat mengakses produk kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, memberikan pilihan serta kecepatan dalam pengiriman produk. Yang ketiga, pelanggan dapat memilih banyak barang yang diinginkan. Yang keempat, memberikan informasi lebih cepat. Sekarang saya akan menjelaskan contoh e-commerce. Yang pertama, belanja online. Dalam belanja online terdapat transaksi jual beli di mana ada penjual dan pembeli. Jika dahulu ketika orang ingin berjualan, orang harus memiliki toko atau tempat untuk berjualan. Nah, sekarang mungkin ke kita untuk berjualan tanpa toko atau tempat tersebut. Dengan kehadiran e-commerce, kita bisa berjualan melalui internet atau aplikasi online shop yang ada dengan menggunakan handphone dan komputer. Cukup dengan kita mengupload gambar dari produk atau barang yang ingin kita jual, kita sudah bisa mendapatkan konsumen. Begitu juga dengan pembeli. Jika dahulu kita ingin membeli, kita harus pergi ke pasar atau toko. Nah, sekarang juga memungkinkan kita untuk berbelanja tanpa harus ke pasar atau ke toko. Cukup dengan kita menggunakan internet atau aplikasi online shop. Dengan mengklik gambar barang yang kita inginkan, kita sudah bisa mendapatkannya. Contoh yang kedua, internet banking. Keterhubungan antara website dengan rekening bank dan dengan kartu kredit merupakan pokok utama dalam e-commerce. Sekarang memungkinkan kita untuk melakukan keseluruhan transaksi perbankan tanpa harus pergi ke bank. Jadi kita bisa melakukan transaksi tersebut dari rumah dengan menggunakan handphone. Contoh yang ketiga, tiket online. Tiket pesawat terbang, tiket kereta api, tiket pertunjukan musik, tiket film, dan hampir semua jenis tiket sekarang dapat kita pesan secara online melalui internet dengan menggunakan handphone atau komputer. Ketika dulu kita ingin memesan tiket atau membeli tiket, kita harus mengantri depan loket penjualan tiket. Nah, sekarang dengan adanya e-commerce, sangat memungkinkan kita untuk memesan tiket atau membeli tiket tanpa harus capek mengantri depan loket penjualan tiket. Berikut beberapa contoh aplikasi e-commerce yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Shopee, Bukalapak, Lazada, Tokopedia, Traveloka, dan Tiket.com. Sekian dari saya dalam penyampaian materi tentang konsep e-commerce. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf dan terima kasih telah menonton video ini.